Sampai akhirnya untuk menghilangkan rasa malu, Dewi Kunti melahirkan dengan cara dari telinga, makanya diberi nama Karna. Karna itu artinya telinga. Si Karna kecil ini dimasukkan di dalam keranjang, kemudian dibuang di Sungai Gangga untuk menghilangkan jejak begitu. Kemudian di Sungai Gangga karena ditemukan oleh kusir yang bernama Adirata. Nah, Adirata adalah seorang kusir yang ada di Hastinapura. Tugas kusir tentu saja hanya satu, yaitu mengurusi hewan ternak, yaitu kalian tahu yang namanya kuda, jaran begitu ya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi status dari kusir Adirata adalah orang bawahan, orang rendah yang tidak pernah mendapat gelar apapun ya sebagai kaum jelata begitu. Nah, setiap hari dia ikut ayahnya si kusir ini untuk pergi ke Hastinapura. Nah, di Hastinapura karena melihat penggemblengan pengolahan pendidikan yang dilakukan oleh Begawan Drona kepada Kurawa dan Pandawa. Dari situ dia mulai belajar seperti yang diajarkan oleh Begawan Drona kepada Pandawa dan Kurawa sampai dia berhasil dan dia bisa. Terus kemudian singkat cerita selesailah Gladen atau belajar Pandawa dan Kurawa sehingga diadakan semacam pertandingan begitu ya, kalau anak-anakku semacam ujian praktek begitu untuk membuktikan kemampuan mereka. Nah, di ujian tersebut setelah semuanya ujian-ujian berlalu sampai akhirnya pada ujian memanah. Seperti diketahui bahwa yang paling pintar untuk memanah dari pihak Pandawa adalah Arjuna dan dari pihak Kurawa biasanya diwakili oleh Duryudana. Di sana ternyata istilahnya Duryudana kalah cakap dengan Arjuna sehingga sedikit malu. Tetapi ternyata semua itu lebih memalukan lagi bagi Pandawa karena ada seseorang yang melakukan panahan begitu di dalam lomba tersebut, melakukan panahan yang sesempurna yang dilakukan Arjuna. Nah, seseorang ini adalah Karna. Jadi dia mungkin sakit gemesnya pengen ikut gitu ya, menunjukkan jati dirinya, aku tak ikut begitu. Ternyata dia juga sesempurna Arjuna. Tentu saja ini membuat Pandawa geram dan jengkel karena setelah mengetahui bahwa Karna itu bukan siapa-siapa, dalam artian dia adalah rakyat jelata yang tidak mempunyai apapun begitu. Jadi tiada status kalau orang saat ini. Nah, dengan hal tersebut yang karena yang tadinya akan istilahnya dihukum karena tidak memiliki status tapi berani ikut, Duryudana dengan segala kelicikannya dia akhirnya memberikan atas izin ayahnya memberikan daerah kekuasaan yang bernama Awangga kepada Karna. Dia diangkat menjadi adipati di Awangga. Nah, setelah itu baru kemudian si Karna merasa sedikit terangkat derajatnya dan sangat berterima kasih karena di saat dia dipermalukan di hadapan umum, dia diberi kedudukan yang sebegitu tingginya oleh Raja Hastinapura diwakili oleh Duryudana. Jadi dia mempunyai mempunyai keinginan balas budi untuk selalu mengabdikan dirinya kepada kerajaan Hastinapura. Singkat cerita terjadilah perang Bharatayuddha di mana Karna diminta untuk mengabdikan dirinya sebagai panglima perang dalam perang Bharatayuddha. Perang Bharatayuddha jelas antara Pandawa dan Kurawa untuk mempertahankan Hastinapura. Nah, sebelum terjadinya perang, karena perang dimulai hari keberapa, nah ini sebelum terjadinya perang, ibu yaitu si Dewi Kunti mendatangi Karna dan mengatakan bahwa sebenarnya seharusnya Karna memilih Pandawa. Karena apa? Karena Pandawa adalah saudara tirinya, jadi dia kakak tertua begitu. Walaupun sudah diceritakan seperti itu oleh Kunti, tetap Karna berpegang teguh bahwa dia akan mengorbankan dirinya demi Hastinapura. Dia tahu kejahatan yang dilakukan Duryudana dan Dursasana
tetapi dia tidak bergeming karena dia merasa bahwa Hastinapura lah yang berjasa membesarkan dirinya. Nah, sampai akhirnya dia mati dipanah oleh Arjuna ketika menjadi panglima perang. Disitulah tampil Karna yang berjiwa besar, berjiwa sebagai patriot, seperti halnya kalau di negara kita sekarang kemarin itu adalah seorang pahlawan mengorbankan harga dirinya, kehormatannya dan juga jiwa raganya untuk bangsanya. Nah, itu sikap keteladanan yang pertama. Kemudian kita beralih ke cerita Ramayana. Yang Ramayana ini ada 2 cerita, yaitu yang pertama adalah Patih Suwanda dan juga Kumbakarna. Nah, kita bercerita tentang Patih Suwanda dulu. Patih Suwanda ini anak dari seorang pertapa yang mempunyai adik bernama Sukrasana. Ya, si Patih Suwanda yang pada awalnya bernama Sumantri. Jadi kalau zaman dulu itu ada yang namanya nama kecil dan nama besar begitu ya. Sumantri ini bersaudara dengan Sukrasana yang mempunyai perbedaan fisik yang sangat-sangat jauh. Sumantri tampil dengan segala kesempurnaannya dalam segi fisik. Tapi Sukrasana tampil sebagai seorang raksasa yang kecil, yang buruk rupa. Jadi jelek banget ceritanya seperti itu. Sehingga karena mukanya menakutkan tiada orang yang melihat kepadanya. Akan tetapi kedua kakak beradik ini saling menyayangi. Sehingga kemanapun sang kakak pergi, adik selalu ikut. Istilahnya langsung pokoknya melu ning ndi aku melu begitu. Singkat cerita karena disuruh ayahnya pergi dari Padepokan untuk mencari mencari kerja untuk mengabdikan diri. Akhirnya Sumantri ini pergi ke negara Maespati untuk mengabdikan diri kepada Prabu Arjuna Sasrabau. Ya Allah Gusti Noel. Noel, iki wis meh rampung lho, Wel. Noel. Halo? Bu, maaf Bu. Saya kayaknya tidurnya kemalaman Bu kemarin Bu. Besok jam 4 terus sekolah terus piye tuh sanek sesuk nek ngono kuwi kowe. Lapor sama Pak Mong sama bilang Pak Har. Oh, Pak Ar sudah bilang Bu. Sudah. Cuma belum di. Sudah ke Rama Pak Mong? Oh, belum Bu. Nah, sekarang lapor dulu sekalian mendengarkan cerita Ibu. Noel Gijian. Makanya toh besok lagi toh nak, kamu sudah mau sekolah loh, masuk ke sekolahan, diatur jadwalnya, nggak cuma Noel sama Adrian. Semuanya saja diatur jadwalnya. Mau main yo silahkan, nek main ngekim yo ngekimo. Tapi tahu waktu, kalian ada batasannya, apalagi sudah kelas 12, mana? Ya. Baik, silakan lapor sama Paman Noel. Iya, makasih Bu. Oke. Ya. Sampai di mana tadi? Oh ya, mengabdikan diri ke Maespati. Nah, sebelum pengabdiannya diterima oleh Prabu Arjuna Sasrabau, jadi ini Arjuna sama-sama Arjuna tapi berbeda ya. Yang di sini Arjuna Sasrabau merupakan titisan Dewa Wisnu, yang di sana cerita Mahabharata adalah Arjuna, saudara kandung dari Pandawa, begitu. Nah, Arjuna Sasrabau berkeinginan untuk melamar putri Dewi Citrawati yang sedang diadakan sayembara di negaranya, untuk memperebutkan dirinya begitu. Jadi kalau zaman dulu itu sang putri itu diperebutkannya dengan cara sayembara, menunjukkan kecakapannya, menunjukkan kepiawaiannya dengan cara itu. Singkat cerita, Sumantri bisa melakukan dan memenangkan pertandingan. Nah, di awal sang putri tahunya bahwa Sumantri adalah calon suaminya. Karena apa? Karena dia yang ikut lomba, dia yang ikut sayembara, sehingga dengan fisik yang ganteng, yang oke, terus dia sakti, tentu saja siapa wanita yang tidak tertarik. Nah, dia tertarik dan jatuh cinta dengan Sumantri. Tetapi ternyata setelah dia tahu yang sebenarnya bahwa dia akan menjadi putri boyongan
dan menjadi permaisuri dari Prabu Arjuna Sastrobahu di Maespati, dia kecewa. Nah, untuk menebus kekecewaannya dan juga menolak secara halus sang Prabu, dia mengajukan tambahan begitu ya. Ada tambahan syarat ketika akan memboyong dirinya ke Maespati, yaitu yang pertama dia meminta kepada Prabu untuk mencarikan Domas, putri Domas yang cantik-cantik sebanyak 100 dari kayangan. Jadi ini benar-benar dari kayangan, tidak yang dalam artian masyarakat pada umumnya. Kemudian syarat yang kedua adalah memindahkan taman dari kayangan, dipindahkan ke Taman Maespati, begitu, ke taman negaranya. Nah, maksud dia kan menolak, tetapi pada akhirnya sang Prabu juga tidak mau kalah menunjukkan jati dirinya bahwa dia adalah titisan Dewa Wisnu. Akhirnya dia bisa memboyong 100 putri yang cantik-cantik dari kayangan dibawa ke negaranya Dewi tersebut. Tetapi untuk yang kedua, syarat yang kedua yaitu memindahkan taman kayangan, dia sekali lagi meminta bantuan kepada Sumantri untuk memindahkan itu sebagai, ya kalau kamu bisa memindahkan taman kayangan, nanti benar-benar aku pindah ke Maespati dan aku angkat menjadi patih. Nah, akhirnya Sumantri menyanggupi, tetapi Sumantri tidak dapat melaksanakannya sebenarnya. Karena dia tahu batas kemampuannya. Akhirnya dia meminta bantuan kepada adiknya Sukrasana yang mempunyai kelebihan, yaitu istilahnya kalau dulu itu lebih sakti begitu ya, lebih sakti daripada Sumantri. Nah, inilah adilnya Tuhan. Di satu sisi seseorang mesti mempunyai kekurangan, tetapi di sisi lain dia mesti mempunyai kelebihan. Nah, ini adil Tuhan tuh di situ. Singkat cerita, Sukrasana berhasil memindahkan Taman Kayangan ke Maespati. Tetapi dikala itu dengan perjanjian bahwa setelah kamu berhasil memindahkan Taman Kayangan, kamu boleh mengikuti aku kemanapun pergi. Itu janji sang kakak, janji Sumantri. Akhirnya diiyakan Sukrasana, dan ketika dia berhasil memindahkan taman, dia istilahnya ikut kemanapun sang kakak, sehingga juga tinggal di Maespati, tetapi tanpa pengetahuan orang lain. Karena di satu sisi juga Sumantri merasa malu dengan fisik dari adiknya tersebut. Nah, si putri sudah diboyong dan menjadi permaisuri di Maespati, kemudian Sumantri menjadi patih di negara Maespati dengan gelar Suwondo itu, dengan nama Suwondo. Nah, suatu ketika si putri berjalan-jalan di taman dan dia melihat seseorang yaitu Sukrasana yang menurut sang putri itu begitu buruk rupa dan mengerikan begitu. Sehingga dia lari ketakutan dan melapor kepada suaminya, sang raja. Raja, aku takut di taman ada sesuatu yang mengerikan, tolong itu dihilangkan, begitu sang putri. Nah, kemudian sang raja, sang Arjuna Sastrobahu, meminta bantuan lagi kepada Sumantri untuk menyelesaikan masalah. Nah, dia maunya enak sendiri, tidak mau turun tangan. Terus akhirnya Suwondo menyanggupi. Kemudian dia mengetahui bahwa sebenarnya yang ada di sana adalah adiknya yang buruk rupa. Sehingga mau tidak mau dia harus menghilangkan si adik tersebut. Dia harus mengorbankan adiknya tersebut. Dia harus mengingkari janji yang sudah dia lakukan. Sudah berjanji seperti itu, tapi ternyata adiknya masih harus pergi. Nah, untuk menakut-nakuti adiknya, dia mengambil panah dan ditujukan kepada adiknya dengan harapan adiknya akan pergi. Tetapi adiknya tetap bersikukuh sesuai dengan janji kakaknya, tetap berada di situ sampai akhirnya secara tidak sengaja itu terlepas dari busurnya dan mengenai Sukrasana dan akhirnya Sukrasana mati di tangan kakaknya sendiri. Sejak kejadian itu dia merasa menyesal, tapi yang namanya penyesalan tiada berguna. Nah, cerita berlanjut. Setelah dia menceritakan semuanya kepada sang raja bahwa Sukrasana sebenarnya adalah adiknya, si putri ini membuat masalah lagi dengan meminta dibuatkan semacam kolam renang kalau ibu bilang, kolam buat kungkum, kolam pemandian kalau saat itu. Nah, kolam pemandian yang sangat indah oleh sang Prabu Arjuna Sastrobahu, dan oleh sang Prabu dilakukanlah pembuatan tersebut. Kemudian dia mengambil air dengan segala kesaktiannya
untuk mengisi kolam tersebut, akan tetapi air yang dia isikan ke dalam kolam tersebut ternyata menimbulkan masalah karena di negara tetangga sebelah itu mengalami kebanjiran karena perbuatan sang Prabu. Akhirnya raja dari negara sebelah yaitu Rahwana dari kerajaan Alangka marah kepada Prabu Arjuna Sasrabau. Ya, ini terjadi pertengkaran. Jadi misalnya katakanlah negara kita itu paling berdekatan dengan Brunei. Nah, Brunei itu terjadi perendaman begitu akibat dari Indonesia. Nah, tentu saja mereka akan marah. Nah, tanpa basa-basi yang namanya Rahwana yang begitu sombong, begitu pemarah, nah akhirnya dia menyatakan perang kepada Maespati. Nah, tentu saja di sini Patih Suwondo harus tampil untuk membela negaranya, untuk mempertahankan negaranya. Nah, hal tersebut dia lakukan karena dia sebenarnya tahu bahwa itu bukan salahnya, tetapi dia sebagai orang yang mengabdikan diri di kerajaan, dia harus memberikan yang terbaik untuk rajanya. Dia mengorbankan diri sampai akhirnya dia harus mati membela negaranya di tangan Rahwana begitu. Nah, berarti singkat cerita Suwondo menjadi pahlawan bagi negara Maespati. Ini seri tokoh yang kedua. Seri tokoh yang ketiga, trinya itu adalah Kumbakarna. Kumbakarna adalah salah satu adik dari Rahwana. Jadi kita berpindah nih ke negara sebelah untuk bercerita tentang Alengka. Seperti anak-anak ketahui, Ibu rasa banyak juga yang sudah mengetahui epos cerita Ramayana versi dalam Ramawijaya dan istrinya Sinta. Ramawijaya dan Sinta itu dikenal untuk mempertahankan diri ketika diculik oleh Rahwana atau Dasamuka. Rahwana sendiri mempunyai 3 orang adik, yaitu yang pertama Kumbakarna, yang kedua Sarpo Kenoko, dan yang ketiga Wibisono. Ya, 3 adiknya. 4 bersaudara ini yang mempunyai watak paling buruk adalah Rahwana. Karena apa? Dia begitu, kalau orang Jawa bilang berangasan begitu ya. Berangasan, tamak, serakah, dan semuanya harus menang sendiri. Karena dia merasa begitu, kenapa? Karena dia merasa paling sakti. Kesaktiannya tidak ada yang mengalahkan. Memang dengan 10 mukanya itu, ketika satu dihancurkan, akan timbul muka-muka yang lain. Nah, itu yang menyebabkan dia merasa sombong. Terus ketika Ramawijaya dan Sinta sudah menikah, dia mendengar kecantikan sang putri. Akhirnya dia ingin memiliki Dewi Sinta, karena terkenal cantik dan seperti apa itu tidak tahu, hanya digambarkan bahwa seperti putri kayangan yang cantik sekali dengan badan yang mungkin kalau sekarang yang begitu apa ya seperti gitar gitu ya bodinya begitu. Nah, kemudian sang raja Rahwana ini bersikukuh harus mendapatkan Sinta walaupun dia sudah menjadi istri orang lain. Tentu saja ini menyebabkan adik-adiknya menjadi jengkel dan marah ketika sang kakak mengemukakan keinginannya, terutama si Kumbakarna. Jadi walaupun raksasa yang lainnya ini baik, istilahnya lebih baik daripada kakaknya, mempunyai sikap yang lebih baik dan bisa bersikap realistis. Ketika ini bisa didalami dalam cerita nanti kalau kalian bisa membacanya. Lebih apa ya? Walaupun raksasa hanya mukanya saja yang jelek, tetapi dalam hatinya mereka adalah orang-orang yang baik begitu. Nah, sudah diingatkan oleh Kumbakarna bahwa kalau kamu tetap ngeyel mendapatkan Sinta, pasti akan terjadi perang. Karena apa? Karena bagaimanapun dia istri orang lain. Tidak boleh dan tidak sepantasnya seorang raja mendapatkan seorang putri, mendapatkan seorang ratu dengan cara yang salah. Tetapi tetap ngeyel karena dia merasa bahwa aku paling semuanya, begitu si Rahwana. Karena sudah diperingatkan oleh Kumbakarna dan tidak mau menurut, akhirnya Kumbakarna pergi dari kerajaan untuk istilahnya dia mau bertapakur sendiri, dia bersemedi sendiri untuk menghindarkan segala sesuatunya dari hal-hal yang buruk. Nah, di sisi lain, Rama dan Laksmana yang diusir dari kerajaan masuk ke dalam hutan,
memboyong Sinta, kemudian dengan tipu daya Rahwana, Sinta bisa diculik. Nah, Sinta diculik oleh Rahwana itu digendong dengan jalan udara, bukan dengan jalan darat. Kenapa Ibu bisa mengatakan jalan udara? Karena di sana Rahwana bertemu dengan Jatayu. Jatayu itu burung Raja Wali yang besar yang juga merupakan anak seorang dewa. Singkat cerita terjadilah perkelahian antara Jatayu dan Rahwana, tetapi akhirnya Jatayu kalah dan jatuh dari langit, jatuh di bawah kaki Rama dan Laksmana. Sebelum kematiannya, Jatayu mengatakan bahwa Sinta diculik oleh Rahwana dan dibawa ke Alengka. Nah, tentu saja ini membuat Rama dan Laksmana menjadi lebih jelas siapa yang membawa Sinta, karena tadinya mereka tidak tahu kok tiba-tiba istrinya tidak ada begitu. Nah, ketika sebelum sampai ke negara Alengka, karena mereka cuma berdua, akhirnya Rama meminta bantuan kepada pasukan Kera, yaitu pimpinan Anoman, untuk membantunya menyelamatkan Dewi Sinta, begitu, untuk menghancurkan juga negara Alengka yang sudah melakukan banyak kejahatan. Nah, oleh pasukan Kera, karena Anoman adalah juga sahabat dari Rama Wijaya, dia mau melakukan itu, kemudian mereka melakukan penyerangan kepada negara Alengka Diraja. Singkat cerita, Rahwana merasa kewalahan, sehingga dia harus meminta bantuan kepada adiknya Kumbakarna untuk menjadi panglima perang, begitu ya. Kalau Wibisana itu tipikalnya lebih kalem, jadi bukan orang yang bisa maju perang begitu kalau yang si Wibisana. Sedangkan Sarpakenaka adalah seorang raksasa putri, jadi tidak maju perang di sana. Jadi salah satu-satunya adalah Kumbakarna yang sedang melakukan tapa, terus dibangunkan, terus harus mau menjadi panglima perang. Sebenarnya dalam hal ini Kumbakarna tidak mau. Akan tetapi ketika dia sampai di Alengka dan dia melihat rakyatnya yang menjadi korban keganasan dari Anoman dan anak buahnya, dia tergerak hatinya untuk membantu menyelamatkan negara. Jadi dia mengatakan kepada kakaknya bahwa yang aku selamatkan kali ini bukan dirimu, bukan keangkuhanmu, tetapi aku menyelamatkan negara dan rakyatku. Begitu. Akhirnya dia menjadi panglima perang dan bertambah besarlah perang tersebut karena dibantu Kumbakarna, sampai akhirnya Kumbakarna sendiri kewalahan dan dia mati di tangan Anoman. Nah, setelah Kumbakarna adiknya membela negara dan mati, Rahwana sendiri pun akhirnya bisa terbunuh oleh Rama Wijaya yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Nah, kejadian ini menunjukkan bahwa siapapun dia, bentuk seperti apapun dia, yang namanya seorang pahlawan itu ya tetap seorang pahlawan. Jadi bagaimanapun keadaan fisik seseorang itu tidak akan mempengaruhi bagi orang tersebut untuk mengabdikan diri. Begitu. Ini inti dari cerita yang ketiga. Jadi dalam serat Tripomo itu hanya ada 7 pupuh, ada 7 bait tok, yang semuanya menceritakan bait-bait tersebut menceritakan ketiga orang tersebut. Bisa kalian lihat lagi di Google Classroom, itu di bagian bawah itu ada cerita tersebut, ada bagian dari bait tersebut yang ini tunjukkan sebagian. Nah ini dari Tembang Dandang Kulo. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira anulodo. Nah, ini yang di atas ini menunjukkan tentang bagaimana Patih Suwondo menjadi bagian dari negara Maespati, bagaimana lelabuhan itu perjuangan, pengorbanan dari Patih Suwondo. Sedangkan yang kedua, ini adalah dari Alengkodirojo menceritakan tentang Kumbakarna. Sedangkan yang ketiga, di bait yang ketiga, ini Ibu pilih dari 7 bait tersebut. Yang ketiga di sini mengatakan tentang Surya Putra, karena anak dari Begawan Surya, makanya dinamakan Surya Putra alias Karna, begitu.
Narpati Ngawonggo. Jadi Mahapatih dari Awangga, begitu. Adipati deh, bukan Mahapatih. Adipati dari Awangga yang suwito maing Sri Kurupati. Nah, dia membela Kuru, bertarung di tanah Kuru, Kurusetra begitu. Ngadekaken Senapati Baratayuda. Jadi ketika terjadi perang Baratayuda. Nah, dari ketiga tokoh tersebut kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa melihat si A, si B, si C dari segi fisiknya. Akan tetapi kita bisa melihat seseorang tersebut dari pengabdiannya, pembelaannya kepada negaranya masing-masing. Bagaimana kedudukan mereka dan apa yang harus dilakukan bila suatu negara atau negara yang kita duduki, kita diami selama ini, itu mengalami guncangan begitu. Nah, nanti dalam tugas, ini akan Ibu berikan minggu depan, intinya adalah bahwa anak-anakku harus bisa mencari tokoh. Boleh tokoh politik, boleh tokoh masyarakat, boleh yang bukan public figure, maksudnya orang-orang biasa gitu ya. Monggo silahkan dicari yang memang seyogianya menurut anak-anakku nanti bahwa beliau-beliau tersebut adalah orang yang memang benar cinta tanah air dan bangsanya, begitu. Di sini kalau bercerita tentang itu, kalau nanti kalian tampilkan dalam presentasi, tidak boleh mengambil tokoh pahlawan. Nek pahlawan wis jelas, itu membela bangsa negara. Dia mati sudah jelas, membela bangsa negara. Nah, kita mengambil bukan dari tokoh pahlawan, bukan dari tokoh orang yang sudah meninggal, gugur, tetapi adalah orang yang masih ada keberadaannya saat ini. Nah, jadi silahkan dicari dalam kelompoknya, kira-kira siapa dan bagaimana, nanti isi tugasnya akan Ibu sampaikan minggu depan, dan kita akan mulai berdinamika untuk maju berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Presentasi itu 24, mulai tanggal 24 berarti kalian nanti tanggal 29. Nah, itu kita mulai berdinamika sampai 2 minggu. Kalau bisa seminggu selesai ya seminggu, karena nanti dibagi di 2 kelas kan, jadi lebih cepat begitu ya. Tetapi kalau semisal mundur berarti masih ada di minggu berikutnya begitu. Nanti kita akan berdinamika di kelas, nanti Ibu akan membagi di kelas Ibu yang mana, di kelas Pak Dani yang mana begitu. Sampai di sini dulu dengan cerita tersebut, bisa dimengerti isi dari Serat Tripomo. Bisa, Bu. Makasih Evan dan Bonivilio, Brian yang menemani Ibu di sini. Jadi mudah-mudahan nanti semuanya bisa dimengerti benar. Kalau kurang jelas silahkan di tempat classroom sudah Ibu sertakan ceritanya. Jadi dari mana poinnya harus dimulai, nanti anak-anakku akan lebih jelas. Kalau masih belum jelas lagi, silahkan mencari tokoh-tokoh tersebut di googling, banyak sekali itu cerita tentang beliau bertiga itu. Nah, yang jelas adalah bahwa dalam presentasi kalian nanti harus menggunakan bahasa Jawa yang bagus dan yang baik dan benar. Nah, nanti kriteria apa saja nanti akan kami sampaikan berdua. Begitu yang perlu diingat bahwa jadilah kalian semua adalah pribadi-pribadi generasi muda ke depan yang lebih tangguh, yang bisa mengorbankan, nah dalam hal ini pengorbanan patriotismenya anak-anakku bukan berdasarkan terus harus menjadi pahlawan dan mati, tidak, tetapi silahkan menjadi pahlawan bangsa dengan cara sukseskan diri kalian, kemudian bangun negara ini. Bukan kalau sukses di, misalnya katakanlah kamu kuliah di luar negeri misalnya, kalau sudah sukses ya baliklah ke sini, bangun negara ini. Nah, kira-kira seperti itu sikap patriotisme yang diharapkan. Baik, terima kasih anakku, terima kasih bersama dengan Ibu. Dan untuk T, kalau tidak ada perubahan, benar Ibu akan meneruskan semuanya ini karena sudah terlalu lama kalau kalian kalau dirimu terlena karena mungkin Ibu yang hanya bersikap ya selama ini. Jadi silahkan saja. Begitu juga dengan yang lain, Ibu mohon bisa mengatur waktu. Kalian sudah kelas 12, silakan mengatur waktu dengan baik. Sehingga lebih mudah ke depannya dalam hal pembelajaran. Persiapan kalian hanya tinggal 3 bulan, 3,5 bulan.
3,5, kemudian nanti sepertinya awal April kita sudah mulai ujian sekolah setelah ujian sekolah selesai. Jadi tolong persiapkan diri kalian baik-baik.